Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang mencari pesugihan atau nyupang tapi tidak berhasil. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda dari kampung saya dan saya mengenalnya semenjak ia masih kecil. Namun ketika saya konfirmasi untuk membuat video ini, ia menolak gambarnya untuk dipublikasikan. Oleh sebab itu namanya pun saya samarkan. Ia merasa malu bila masa lalunya yang suram dikenang oleh orang lain, walaupun narasumber saya ini sekarang sudah dewasa. Sebut saja namanya Mashkur. Masa kecilnya seperti pada umumnya orang Islam. Ia mengaji dan pernah di pesantren. Saya juga pernah mengajarinya membaca Al-Quran dan mengajarinya membaca kitab-kitab dasar. Namun ketika usia remaja, ia mengalami pergolakan emosional yang tidak stabil. Akhirnya terjerat kasus hukum dan lari dari kampungnya. Ia berangkat menyusul teman-temannya yang telah terlebih dahulu merantau ke Kabupaten Kota Banjar, Jawa Barat, dan berjualan basreng alias bakso goreng. Ia mempelajari teknik memasak dan berjualan basreng dari teman-temannya. Setelah merasa mampu berdiri sendiri, ia berpisah dari teman-temannya dan pindah ke sebuah desa Cisaga Kolot, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2002, ia belajar hidup mandiri, mengontrak rumah zaman dahulu yang sederhana dan kosong. Temboknya separuh patah dan separuh keripik bambu. Tidak ada teman dan tanpa saudara. Beberapa bulan kemudian, ia berkenalan dengan seorang gadis cantik, dan mereka pun saling jatuh cinta. Setelah itu, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Setiap hari ia berjualan memikul-mikul tempat jualan basreng keliling kampung, dan dari sekolah ke sekolah dasar. Pada suatu hari ia berkenalan dengan seorang teman bernama Slamet, sesama penjual tukang pikul. Slamet ini berasal dari Garut, dan telah menikah dengan seorang perempuan dari desa Batu Nunggul, Kabupaten Ciamis. Slamet pun berkunjung ke kontrakan Mashkur. Slamet curhat kepada Mashkur tentang perihal rumah tangganya yang diambang kehancuran karena ekonomi yang sempit. Ia diusir oleh mertuanya karena tidak dapat mencukupi kebutuhan istrinya. Akhirnya Mashkur punya seorang teman. Mereka berdua tinggal di rumah yang sama. Setiap pagi masing-masing berjualan dan sore mereka berkumpul. Pada satu sore, Mashkur apel ke rumah pacarnya dan mencurahkan perasaannya bahwa penghasilannya setiap hari masih sederhana. Namun ibu sang gadis mendengar ucapan Mashkur dan dari balik tembok berkata, "Jika penghasilannya segitu, sebaiknya jangan pacaran dengan putriku." Ungkapan sang calon mertua seperti petir menyambar jantungnya. Mashkur pamit dari rumah pacarnya dengan bercucuran air mata. Ia pun curhat kepada Slamet, dan Slamet pun curhat tentang rumah tangganya kepada Mashkur. Namun Slamet mempunyai pikiran untuk nyupang atau nyipri, dan membujuk Mashkur untuk bersama-sama nyupang di dusun siluman. Mashkur masih sadar, enggan untuk mengikuti keinginan Slamet. Esok hari sehabis lelah berjualan, Slamet terus bercerita tentang teman-temannya yang sukses dan menjadi kaya karena dapat pesugihan dari dusun siluman tersebut. Ada yang pelihara tuyul, kawin dengan peri, dan lain-lain. Slamet terus membujuk Mashkur agar mau bersamanya ke dusun siluman. Mashkur bertanya kepada Slamet, "Apakah ini tidak menyimpang? Saya tidak mau kalau nantinya meminta tumbal." Slamet berkata, "Ini tidak menyimpang, dan tumbalnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukankah kamu ingin menikahi pacarmu dan ingin dihargai oleh calon mertuamu?" Malam itu mereka terus berbincang-bincang sambil berkhayal akan kekayaan yang melimpah, sampai keduanya kelelahan dan tidur. Pagi harinya Slamet mengajak Mashkur untuk berangkat. Mashkur bertanya, "Kamu punya uang berapa?" "Saya hanya ada uang 75.000, dan bila tidak berhasil bagaimana? Sementara uang ini adalah modal dagang." Slamet berkata, "Saya tidak punya uang sama sekali, tapi tenang sajalah. Sepulang dari sana uangmu akan saya ganti 10 kali lipat."
Pagi itu keduanya berangkat menuju Dusun Siluman yang merupakan wilayah Kelurahan Pulau Majeti, Kabupaten Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan berbekal membawa angan-angan kekayaan yang melimpah. Keduanya berangkat dengan semangat. Selamat membawa karung untuk mewadahi hantu apapun yang akan ia temui, baik tuyul, kuntilanak, ataupun peri. Memang lucu. Ia menganggap makhluk halus sama dengan singkong atau ubi. Setelah sampai di Dusun Siluman, keduanya menghadap kakek tua sang juru kunci. Maskur tidak begitu memahami pembicaraan antara Slamet dan juru kunci, karena menggunakan bahasa Sunda yang halus. Yang ia mengerti, setelah sampai di tempat pertapaan, tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh bicara atau ngobrol dengan teman, dan tidak boleh menyalakan api di malam hari, dan tidak boleh merokok. Tapi Maskur melanggar salah satu pantangannya. Ia tetap membawa korek dan tembakau mole untuk merokok. Setelah selesai bicara dengan juru kunci, sang juru kunci menyalakan kemenyan sambil membaca mantra-mantra dan menyebut semua nama dedemit yang ada di Pulau Jawa. Setelah perizinan selesai, uang senilai 75.000 milik Maskur dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada juru kunci. Lalu keduanya diantarkan oleh pelayan juru kunci tersebut menuju tempat pertapaan. Melalui jalan setapak melewati hutan jati dan kebun karet, menaiki bukit dan sampailah pada lembah yang dituju. Di tempat tersebut terdapat 3 pohon beringin besar, dan salah satunya berada di tengah jalan yang mereka lewati, dan terdapat lubang besar di tengahnya seperti gapura untuk masuk ke wilayah pertapaan. Di tempat pertapaan itu terdapat saluran air mancur dari bambu untuk minum dan mandi, dan terdapat gubuk tanpa dinding untuk menginap. Setelah mereka sampai, sang pengantar kembali ke dusun, dan di tempat itu telah ada seorang laki-laki. Karena mereka tidak boleh ngobrol dan kenalan, maka Maskur hanya menjemputnya dengan sebutan Akang atau Mas dalam bahasa Jawa. Setelah hari menjadi sore, Maskur berkata, "Ini makanannya bagaimana? Dari pagi sampai sore saya belum makan." Lalu si Akang menunjuk ke bawah pohon beringin. Di situ terdapat singkong yang telah disediakan oleh mereka, dan Maskur membakar singkong tersebut. Hari sudah menjadi gelap. Suasana semakin mencekam, dan tidak boleh ada penerangan. Gerimis pun turun menambah kengerian di lembah itu. Tiba-tiba muncul kelabang dan kalajengking dengan ukuran raksasa, kira-kira seukuran paha orang dewasa. Maskur dan temannya menjadi ketakutan. Tapi karena tekad yang kuat untuk mendapatkan pesugihan, mereka tetap bertahan dan menganggap itu adalah godaan. Hari telah menjadi terang dan godaan pun telah hilang. Maskur pun bisa tidur. Pada malam yang kedua, gerimis pun kembali turun, dan kali ini godaan lebih besar lagi. Ular hitam besar sebesar jok motor melintas bolak-balik mengitari tempat mereka berteduh. Sementara kilat memperjelas wujud ular tersebut walaupun sesaat. Karena takut, Maskur menyebut, "Ya Allah." Lalu dari belakang punggungnya ia ditabok oleh sang Akang. Dan Maskur berteriak semakin keras karena dikira digigit oleh ular. Ia mengira hanya dirinya yang dapat melihat ular tersebut, tapi ternyata 3 orang yang ada di situ semua melihatnya. Keringat dingin mengucur dari tubuhnya, dan ia mengira malam itu merupakan akhir dari hidupnya. Malam telah berganti pagi, dan ia bisa bernafas lega. Dan pada malam ketiga Maskur tertidur lelap. Dalam tidurnya ia bermimpi mancing di sungai bersama 2 orang teman yang ada di situ. Ia dan Slamet tidak dapat ikan, tapi si Akang mendapat ikan. Saat sekitar jam 3 pagi, semut-semut bermunculan dari dalam tanah, dan ia terbangun dari tidurnya karena digigit semut-semut tersebut sampai tubuhnya bentol-bentol. Dan saat pagi buta, Maskur permisi ke teman-temannya untuk pulang kembali ke desa Cisaga. Namun sebelum pulang, ia mengambil air dari pancoran tempat mandi dengan botol bekas air mineral untuk dicoba membuat adonan basreng. Setelah sampai di rumah kontrakan, Maskur menjadi bingung.
Uang modal tidak ada. Sahabat dan saudara pun tidak ada. Akhirnya ia nekat berhutang kepada warung langganan ia belanja bahan-bahan untuk membuat basreng. Lalu air yang ia bawa dari lembah dusun siluman itu dituangkan ke dalam adonan. Hari itu ia berjualan sangat laris dan bisa membayar hutang belanja bahan-bahan basreng dan modal untuk besok, serta masih ada sisa lebih dari makan. Namun pada hari-hari berikutnya tidak lagi laris seperti hari itu. Hari berlalu dan bulan pun berganti. Teman Maskur yang bernama Selamat kembali muncul. Maskur menagih janji kepada Selamat akan mengembalikan uang Maskur 10 kali lipat. Tapi Selamat justru ingin hutang duit kepada Maskur untuk ongkos pergi ke Cilacap. Maskur menanyakan kabar si Akang kepada Selamat. Selamat berkata bahwa si Akang sukses mengawini peri yang sangat cantik. Selamat mengaku pernah berkunjung ke rumah si Akang di Tasik. Dulu ketika bertemu di pertapaan, badannya gempal dan agak dekil. Sekarang bersih tapi kurus. Rumahnya megah seperti istana dan istrinya 3. Tapi si Akang mengaku batinnya tidak bahagia. Ia tidak bisa menggauli istri-istrinya dari bangsa manusia. Ia hanya merasa senang dengan melihat harta. Maskur dan Selamat kembali berpisah. Dan Maskur menjalani hidupnya seperti biasa. Ia terus berjualan dan berharap dapat penghasilan yang sesuai agar bisa bersanding dengan kekasih hatinya. Tahun pun berganti dan cinta orang tua tiada bandingnya. Dari Indramayu kedua orang tua Maskur melacak keberadaannya dan akhirnya menemukan persembunyiannya. Ia pun dijemput oleh kedua orang tuanya dan kembali ke Indramayu. Sesaat kemudian orang tuanya ada rezeki dan membelikannya sepeda motor Karisma. Saking senangnya ia pun berangkat ke Ciamis untuk menemui kekasihnya, dan bila mungkin ia akan langsung melamarnya. Namun sang kekasih hati telah pindah bersama kedua orang tuanya entah kemana. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.